Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wala quwwata illa billah. Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi wa walah wa ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengawali perkuliahan ini, mari sama-sama kita buka perkuliahan kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan coba lihat kelas kita, ya, kelas Google Classroom. Nah, ini Google Classroom kita. Nah, kemarin kita sudah mengikuti pertemuan pertama, ya. Pertemuan pertama ini ada kehadiran. Nah, kalau kita lihat kehadirannya ya, sudah dinilai 8 orang, 6 belum mengisi dan 1 masih diserahkan, ya, belum diserahkan, belum terdatanya, ya sudah mengisi, namun belum diserahkan. Nah, ini yang pertemuan yang lalu. Nah, hari ini kita akan memulai pada pertemuan yang kedua, ya, di mana nanti materi-materinya ini sudah ada disiapkan. Ini masih abu-abu, artinya belum tayang. Nanti juga ada kehadiran sekitar jam 19.25 menit, ya. Nanti kalau kehadiran ini muncul, silahkan pilih kehadiran. Kemudian ada materi, ya, materi yang akan kita sampaikan pada hari ini, dan juga di sini ada daftar kelompok, ya. Nah, ini daftar kelompok ini nanti silahkan diklik, ya. Kalau sekarang belum muncul, ya. Ini ada penugasan yang terkait dengan materi kita dengan tema studi Al-Quran dan hadis pendidikan. Nah, ada beberapa materi yang sekarang yang akan kita bahas, ya, tentang proses, ya, dalam perkuliahan. Ini sudah kita bahas minggu yang lalu. Nah, hari ini tentang metodologi pembelajaran Al-Quran dan hadis pendidikan. Ini ada namanya Pak Iskandar. Kemudian kalau ada nanti kesalahan dalam penulisan nama itu nanti bisa di komentari, ya, karena saya ngambil datanya ini memang data dari Google Class, ya, dari anggota kelas, ya. Di sini sudah ada tema-temanya, ya. Kita ada 13 orang yang bergabung, dan juga di sini ada kalender, ada tanggalnya yang sudah tentukan. Nanti bulan Februari itu sudah mulai UAS, dan juga akhirnya nanti tanggal April, ya, kita berakhir di April 2025 itu UAS. Kalau di bulan Februari namanya UTS, tapi UTS-nya mungkin nanti saya buat semudah mungkin, ya, terkait dengan isian-isian nanti yang akan dilakukan. Saya sih berharap ada chapter atau jurnal yang memang terkait dengan tulisan-tulisan ini. Nanti teman-teman sekalian tolong dilihat ini tanggal berapa. Kalau sekarang ini tanggal 20 Januari, ya, artinya tidak memungkinkan karena memang diumumkan yang baru ini Pak Iskandar dan Citara Balaga, ya. Nanti ini temanya adalah tentang metodologi pembelajaran Quran dan hadis pendidikan. Nah, itu mungkin yang harus dipahami, ya, oleh kita. Ini adalah materi pertemuannya, ini sudah tayang. Kemudian nanti ada kehadiran, materi pertemuannya sudah tayang. Kemudian ini kita hapus dulu, nggak apa-apa. Kehadirannya nanti jam 19.25. Ya, kita masuk materi yang pertama. Terkait dengan materi ini, kira-kira ada yang ditanyakan nggak tentang tugas ini? Sebelum kita masuk kepada materi yang akan kita sampaikan. Ya, kita nggak apa-apa, ya.
Dokter, untuk nama saya tuh yang Rafif itu Panut, Pak. Yang ada nama saya itu tadi yang tugas-tugas tadi itu kan ada nama Rafif tuh, nanti tuh Rafifnya dihapus, Pak. Panut. Ya. Nanti akan saya buka lagi, Pak. Iya. Ya, nanti mungkin nanti ada file Word-nya. Nah, coba nanti bisa dilihat dulu nih file Word-nya. Saya akan lihat dulu. Bentar ya. Nah, ini ada kelompok. Mungkin dilihat saja, Pak, namanya yang harus diperbaiki. Yang Rafif ini ya, nomor 6. Pak, nomor 6 Rafif bukan ini, Pak? Iya, Pak. Harusnya gimana? Harusnya? Panut. Panut, F ya? Ya, P. Itu ya? P, pakai P. Panut. Itu ya? Iya. Ya, nanti Bapak ini ya, rencananya nanti silakan untuk presentasi tentang pendidikan multikultural ya, dalam perspektif Al-Quran dan Hadis. Ini tema ke-6. Rencananya akan dijadwalkan tanggal 19 Februari ya, nanti tanggal 17 Februari 2025 untuk presentasinya. Presentasi silakan untuk bisa menggunakan file PowerPoint atau lainnya. Ya. Nah, ini jadwal ini ada di pembagian di kelas ya. Nanti bisa dilihat dan ini akan saya upload lagi. Ya, itu Pak ya, terkait dengan perubahan nama. Selanjutnya saya akan menyiapkan dulu presentasi yang memang sekarang kita presentasikan terkait dengan materi kita tentang metode pembelajaran Quran dan Hadis. Nah, ini ya tema kita saat ini. Bisa terlihat layar saya ini? Bisa terlihat? Pak Anut, bisa terlihat? Tidak ya? Tidak terlihat ya? Belum terlihat ya? Ya, oke. Kalau nanti belum terlihat dikomentari. Karena saya pikir bisa terlihat ya. Nah, ini mungkin baru terlihat nih. Nah, ini ya. Lihat ya. Ya, masih ya baru. Kita belajar tentang metode pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Sebenarnya kelas ini saya sudah setting secara otomatis ya, sehingga ketika mengklik itu memang langsung masuk tanpa harus konfirmasi terlebih dahulu. Tapi kalau ada kesulitan, nanti silakan teman-teman sekalian itu bisa WA saya untuk dikonfirmasi masuk ya dalam kelas ini. Nama metode pembelajaran Al-Quran, Hadis dan Pendidikan ini adalah pertemuan kedua setelah kemarin kita membahas tentang rencana pembelajaran semester. Ya. Nah, pertemuan pertama ini kita mencoba membahas tentang salah satunya adalah faktor penting pembelajaran Quran dan Hadis. Ya. Mata kuliah kita adalah Quran dan Hadis pendidikan. Nah, salah satu yang penting dalam faktor menyampaikan materi PAI terletak pada metode dalam memberikan materi agar siswa mendapatkan hasil terbaik. Artinya proses pembelajaran pendidikan agama Islam itu proses penyampaiannya harus disesuaikan dengan model atau cara menyampaikan yang diajarkan oleh Al-Quran dan Al-Hadis.
Ya, misalkan dalam Al-Quran, dalam Quran surah An-Nahl ya 125 itu kan jelas, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Artinya ketika kita mengajar, tentunya kita mengajar harus dengan sesuatu yang baik. Bil hikmah, hikmah itu adalah sebuah perpaduan antara ilmu dan amal, dipraktekkan sehingga membuahkan akhlak yang baik. Nah, kemudian bagi guru pendidikan agama Islam dalam memberikan pengajaran yang lebih menarik atau itu mampu memberikan hasil yang maksimal, maka guru tersebut diharapkan untuk bisa kreatif, inovatif ya, sesuai dengan bahasan atau pembelajaran yang disampaikan. Nah, dalam Islam itu proses pembelajaran itu bersifat antisipatoris. Antisipatoris itu memiliki makna bahwa pendidikan itu berorientasi pada jauh ke depan. Ya, mereka belajar saat ini tentunya tidak mesti dirasakan saat ini, tapi bisa juga dalam rangka mempersiapkan anak-anak kita itu untuk 5-10 tahun yang akan datang. Karena itu dalam Islam itu sangat terkenal, diperintahkan kita untuk alimu auladakum, ya, mengajarkan ya anak-anak kita kenapa dengan sesuatu yang berbeda. Kenapa? Karena memang anak-anak kita itu nanti akan hidup ya tidak sejaman dengan zaman kita. Artinya Islam itu dalam pendidikannya memiliki orientasi jauh ke depan, ya, artinya melihat masa depan dengan berorientasi pada pengalaman-pengalaman dan kenyataan-kenyataan saat ini. Nah, karena itu pendidikan itu antisipatoris ya. Antisipatoris artinya mendasarkan pada fakta saat ini untuk memantau, untuk mempersiapkan masa yang akan datang. Dan kita memang diperintahkan untuk membaca ya, membaca sejarah, membaca segala sesuatu untuk mempersiapkan bekal-bekal yang akan kita berikan kepada anak-anak kita pada masa depan. Karena kan kalau kita lihat seperti spion ya, kalau kita mengendarai motor, mengendarai mobil, itu kan kita harus melihat cermin kaca. Tapi kita melihat ke belakang, tujuannya adalah untuk maju ke depan. Jadi kalau kita ingin maju ya mau tidak mau kita harus juga melihat sejarah masa lalu, masa kita. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Nah, paling tidak harus seperti itu yang perlu kita perhatikan. Nah, kemudian hal-hal yang perlu kita lakukan dalam pembelajaran Al-Quran hadis adalah yang pertama kita harus memiliki metodologi ya, cara, sistem, model ya, bagaimana peserta mampu meningkatkan peserta didik bahkan diri kita sendiri itu terhadap Al-Quran dan hadis. Karena memang Al-Quran dan hadis itu sumber pertama dalam proses pembelajaran. Karena sumber pertama dan utama ini, maka bagaimana caranya kita menanamkan rasa kecintaan kepada anak-anak kita untuk lebih meneladani, membaca, memahami, menelaah ya Al-Quran dan hadis ini secara baik ya. Walaupun pada saat ini muncul ya metode-metode bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik, dan itu memang sesuatu yang sangat baik ya, dan setiap kita bisa berkreasi untuk itu dengan menamakan metode-metode tertentu ya, dengan tujuan bagaimana cara menambahkan kecintaan kita kepada siswa terhadap Al-Quran. Karena pada saat ini proses perkembangannya cukup masif ya.
Kalau dulu kita belajar itu ada satu metode dan metode itu bisa bertahan cukup lama. Tapi saat ini metode itu berkembang sehingga muncul metode-metode baru, dan itu adalah bertujuan bagaimana caranya agar siswa-siswa anak-anak kita mampu memahami Al-Quran dengan baik. Dan tentunya kita juga sebagai pendidik harus mampu memberikan tawaran-tawaran kreativitas-kreativitas kita untuk bagaimana cara yang kita lakukan agar peserta didik itu menjadi lebih memahami terhadap cara membaca atau cara mudah dalam membaca Al-Quran. Yang kedua, yang perlu kita lakukan juga adalah membekali siswa dengan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran hadis sebagai pedoman dalam menyikapi dan menghadapi kehidupan. Membekali siswa dengan dalil-dalil ini artinya dalam bahasa kita disebut dengan memahami dalil nakli, ya, nakli. Dan juga sebenarnya juga harus memiliki kesesuaian dengan dalil akli, akal. Karena memang Islam itu adalah ajaran agama yang sangat rasional, karena itu proses perpaduan antara akal dan nakli, dalil-dalil itu juga harus berjalan dengan baik. Dan itu pun harus sesuai dengan pemahaman dari peserta didik, ya, dalam proses pembelajaran, sehingga mereka itu mampu memahami hal-hal yang terjadi dengan rasionalitas, akal, dan juga naklun, ya, dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran, sehingga mereka bisa menukil, ya, dalil-dalil itu jadikan hujah penting dalam proses pembelajaran. Dan kita memang tidak dianjurkan untuk memahami sesuatu tanpa ilmu. Nah, Islam ini memberikan tawaran-tawaran kepada kita bagaimana membekali peserta didik dan anak-anak kita dengan dalil-dalil Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan kekhusyuan dalam pengertian konsistensi, ya, siswa terhadap hal-hal yang terkait dengan ibadah. Walaupun memahami ibadah itu dalam konsep yang luas, tidak hanya terbatas pada ritual-ritual sholat saja, karena pada dasarnya ibadah adalah meliputi segala aktivitas yang kita lakukan yang tentunya diniatkan karena Allah dan untuk kebaikan-kebaikan. Nah, karena itu kita diperintahkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu baik kepada sesama manusia maupun ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam Islam itu sangat dijelaskan, kita sholat itu adalah sebuah akidah di mana kita hanya menyembah kepada Allah. Disebut dengan takbiratul ihram, ya. Diharamkan kita untuk berbicara dengan bahasa lain di luar tuntunan ucapan-ucapan sholat. Tetapi kita ingat juga bahwa sholat itu juga diakhiri dengan salam. Kita menoleh ke kanan dan menoleh ke kiri. Apa maknanya? Nah, salah satu yang kita ambil adalah bagaimana menumbuhkan kita itu kepada peserta didik untuk peduli kepada sesama, ya, peduli kepada lingkungan. Dan ini mungkin harus menjadi sesuatu yang target, mewujudkan sebuah rasa kepekaan peserta didik terhadap lingkungan, dan itu memang bagian dari agama Islam yang mengajarkan kita untuk bagaimana berteman, bersahabat, bertetangga dengan yang lain, sehingga kita menjadi sebuah kebaikan yang kita lakukan secara bersama-sama. Nah, kemudian itu adalah tujuan dari proses pembelajaran Al-Quran hadis. Kemudian ruang lingkup dalam pembelajaran Al-Quran hadis itu, kalau kita lihat misalkan contohnya ruang lingkup pembelajaran Al-Quran hadis di
di madrasah lah ya, di madrasah. Jadi sebenarnya ada proses sejarah yang panjang. Kalau ditanyakan kapan sih sebenarnya pendidikan Islam itu dimulai, maka paling tidak jawabannya adalah bahwa pendidikan Islam itu dimulai sejak munculnya penyebaran dakwah Islam di Indonesia. Jadi sudah berlangsung cukup lama dan cukup panjang ya. Sehingga dalam konteks pendidikan di Indonesia itu kita mengenal ada sekolah, ada madrasah. Nah, ini adalah sebuah sejarah yang panjang ya, di mana kalau kita lihat sejarah sekolah misalkan dalam beberapa catatan kita bisa lihat bahwa sekolah itu awalnya ya adalah model pembelajaran Eropa, dan sekolah muncul di Indonesia ini adalah untuk menyebarkan ajaran Nasrani pada awalnya ya. Mereka mendirikan sekolah itu untuk menyebarkan ajaran-ajaran Islam, sementara umat Islam itu sudah memiliki lembaga pendidikan yang berjuang melawan penjajah yang kita sebut dengan pesantren dengan gayanya yang pada masa lalu seperti itu. Dan pesantren ini rata-rata memang tidak diisi oleh orang-orang pribumi, orang-orang yang melawan dan kekuatan dominasi penjajah Belanda. Nah, dalam konteks saat ini, ketika Indonesia merdeka, maka madrasah-madrasah, pesantren-pesantren itu ya, sudah terwujud menjadi madrasah. Sehingga ketika kita apa itu madrasah, ya madrasah adalah salah satu definisinya adalah sekolah umum yang berciri khaskan Islam. Karena itu pada saat ini memang sudah tidak ada dikotomi ya, perbedaan yang signifikan antara sekolah dan madrasah. Hanya dalam proses pembinaan dan jalur birokrasi saja ya. Kalau madrasah orientasinya adalah pendidikan agama yang tetap terpusat ya. Walaupun ada undang-undang otonomi daerah, maka agama itu tidak diperkenankan untuk memiliki kebijakan-kebijakan tersendiri di daerah-daerah, harus terpusat. Seperti halnya juga keamanan, itu dalam undang-undang otonomi daerah. Karena itu memang proses pembelajaran Al-Quran dan hadis ya di madrasah itu yang pertama adalah meliputi bagaimana proses pembelajaran itu meliputi membaca, menulis ya, yang merupakan unsur-unsur penerapan ilmu tajwid. Jadi ini penting ya, membaca dan menulis, karena kita ajaran Islam itu surah yang pertama aja mengajarkan kita untuk Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan Iqra ini juga menjadi ayat sebagai sebuah landasan bagaimana kita belajar ya. Belajar itu sangat wajib. Dan kemudian proses belajar ini juga mendapat tempat yang layak dalam ajaran Islam. Itu disebutkan dalam surah Al-Mujadalah, misalkan yarfa'ilul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, bahwa orang yang belajar itu memiliki kedudukan yang tinggi, darajat dalam bentuk jamak ya, artinya kedudukan yang tinggi. Nah, kemudian yang kedua, belajar Al-Quran dan Al-Hadis ya, ini salah satu unsur PAI di sekolah itu. Kan di madrasah itu PAI itu terdiri dari beberapa pelajaran ya. Di antaranya adalah Al-Quran, Hadis, Akidah, Akhlak, Fikih, dan Sejarah Islam ya, SKI. Nah, kenapa kemudian bahasa Arab itu tidak termasuk dalam rumpun PAI? Pada dasarnya memang masuk ke dalam rumpun PAI, tapi bahasa Arab itu rumpun bahasa ya. Seperti halnya dengan bahasa Inggris, maka yang mengajar itu ya bagi mereka yang memiliki kompetensi bahasa Inggris. Ketika bahasa Arab, maka juga mereka yang memiliki kompetensi bahasa Arab. Dan juga disiplin ilmunya juga ada ya, ada PBA, pendidikan bahasa Arab. Nah, sehingga PAI itu rumpunnya ya hanya 4 pelajaran itu ya. Artinya ada akidah, akhlak, ada Al-Quran, hadis, ada fikih, dan ada SKI. Demikian juga proses pembelajaran agama Islam yang ada di sekolah. Kalau ada di sekolah itu ya memang namanya adalah PAI, tapi di dalamnya
juga terdapat unsur-unsur bagaimana peserta didik itu mampu memahami Al-Quran dan Al-Hadis, mampu memahami akidah akhlak, mampu memahami sejarah Islam, dan juga mampu memahami fikih ya, yang diajarkan dalam satu mata pelajaran PAI. Dan mata pelajaran PAI itu dikuatkan juga dengan undang-undang ya, dengan undang-undang. Ada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2023 itu menyatakan bahwa PAI atau Pendidikan Agama Islam itu dengan sebutan Pendidikan Agama Islam dan Akhlak Mulia. Nah, itu juga merupakan sebuah mata pelajaran yang wajib disampaikan mulai dari jenjang prasekolah sampai dengan perguruan tinggi. Nah, kemudian ruang lingkup selanjutnya adalah membelajarkan tentang interpretasi terhadap ayat ya. Interpretasi terhadap ayat Quran, terhadap hadis ya, dalam memperkaya hasanah intelektual. Jadi dalam interpretasi ayat Al-Quran ini juga diajarkan dalam mata pelajaran Al-Quran dan hadis. Kemudian menerapkan isi kandungan ayat atau hadis yang merupakan unsur-unsur yang terpenting dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kelima itu adalah pengamalan nyata dalam kehidupan sehari-hari, ini yang penting. Jadi proses pembelajaran agama itu harus dirubah sebenarnya ya. Dalam pengertian begini, pemahaman itu penting, tetapi mengamalkan itu adalah sesuatu yang lebih penting. Selama ini kita menilai anak sudah mampu atau tidak, nilainya baik atau tidak dari kognitif ya, pengetahuan saja. Karena itu pendidikan agama Islam atau pendidikan agama itu harus disampaikan dan dinilai secara komprehensif yang meliputi beragam hal ya terkait dengan bagaimana proses penilaian itu terjadi dan terjadi secara objektif ya. Karena itu perlu nanti kita belajar bagaimana penilaian holistik ya, atau penilaian-penilaian lain terkait dengan bagaimana proses pembelajaran Al-Quran dan hadis ini. Nah, kemudian kalau kita baca dalam Al-Quran ya, banyak sekali metode-metode dalam proses pembelajaran. Misalkan Quran surah surah An-Nahl ya. Bukan, di sini misalnya naqussu 'alaika min amba'ir rusul. Jadi ini adalah ayat yang terkait dengan kisah, metode-metode kisah ya dalam Al-Quran. Metode kisah di mana Al-Quran itu juga menjelaskan kisah-kisah Nabi yang terdahulu, dan itu juga sebagai contoh bagi kita bagaimana kisah ini juga harus dipraktikkan dalam proses pembelajaran. Sehingga dalam proses pembelajaran itu siswa menjadi lebih paham karena kisah. Nah, kalau dulu kisah itu mungkin hanya bicara saja, tapi sekarang kisah itu bisa dalam bentuk animasi-animasi, media-media tertentu, di mana itu juga harus dilakukan dengan kreativitas ya, baik seorang pendidik maupun yang lainnya terkait dengan materi tersebut. Nah, kemudian ada juga metodologi atau metode ya, metode dalam proses pembelajaran itu tanya jawab. Nah, tanya jawab ini sekarang banyak sekali dipraktikkan ya dalam panduan-panduan yang bersifat panduan-panduan yang bersifat kemanusiaan. Itu biasanya selalu ada catatan-catatan dengan pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban. Apalagi masuk pada saat ini ya, kita sudah masuk pada masa era di mana kecerdasan itu sudah tumbuh dengan baik ya, dengan cepat. Ada yang disebut dengan kecerdasan buatan. Nah, maka itu kan didasarkan atas pertanyaan-pertanyaan yang dikumpulkan, sehingga kita ditanyakan lagi akan dibuka dan akan diberikan pertanyaan itu sebagai jawaban-jawaban yang memang pernah ditanyakan oleh orang-orang sebelumnya. Maka metode bertanya dan menjawab ini adalah salah satu metode
yang perlu dilakukan dalam proses pembelajaran Quran dan hadis, dan itu memang sangat penting. Nah, bertanya itu kan artinya berpikir. Mereka berpikir, dan berpikir itu tidak tiba-tiba, tapi didasarkan atas bacaan, didasarkan atas konteks-konteks kehidupannya. Nah, sehingga proses pembelajaran itu juga misalkan sebagai tanya jawab. Seringkali kita misalkan dalam proses pembelajaran ada yang bertanya, nah itu kan kadang ada yang bertanya, ada yang tidak. Yang tidak bertanya itu lebih memiliki kecenderungan bahwa dia tidak memahami ya. Kalau dia bertanya, bisa saja dia sudah memahami satu tahap, tetapi ingin pendalaman lagi yang lebih mendalam. Nah, ini metode dakwah yang saya sebutkan tadi ya, surah An-Nahl ya. Dalam proses pembelajaran Al-Quran hadis, ini ketika menggunakan model-model dakwah, maka yang pertama adalah bil hikmah, ya, dengan hikmah. Yang kedua adalah mau'izatil hasanah. Mau'izatil hasanah atau suri tauladan yang baik. Wajadilhum billatihi ahsan. Kita bermujadalah dengan baik, ya. Nah, bermujadalah, berdebat ini juga harus dilakukan secara baik, ya. Ini juga metode-metode yang memang diajarkan dalam proses pembelajaran sehingga menjadi pegangan atau pedoman bagi guru-guru PAI untuk mengimplementasikan proses pembelajaran dengan model-model seperti ini. Nah, kemudian juga ada prinsip-prinsip dalam pembelajaran Al-Quran hadis. Ini penting ya. Jadi prinsip itu memberikan suasana yang baik ya. Jadi proses pembelajaran tidak mencekam ya, tapi harus diciptakan suasana yang baik, yang gembira. Maka untuk menciptakan suasana yang baik dan gembira ini biasanya guru memiliki teknik-teknik tersendiri. Nah, kalau sekarang yang berkembang itu ada ice breaking ya. Bagaimana menyemangati di awal pembelajaran sehingga kemudian siswa itu lebih semangat dalam proses pembelajaran. Kemudian prinsip pembelajaran ada yang kedua itu adalah memberikan layanan kepada semua siswa, dan layanan ini tidak boleh diskriminatif ya. Apalagi pada saat ini harus ada kontribusi yang baik dan memberikan layanan baik kepada semua peserta didik sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Yang ketiga adalah ada prinsip kebermaknaan bagi peserta didik. Segala proses pembelajaran yang dilakukan itu memiliki makna kebaikan ya. Untuk siapa? Baik bagi guru itu sendiri maupun bagi peserta didik. Karena proses pembelajaran pada dasarnya adalah pengalaman-pengalaman. Dan pengalaman itu akan melekat kalau memang ada pengalaman-pengalaman yang memiliki melibatkan emosi dalam proses pembelajaran. Nah, karena melibatkan emosi dalam proses pembelajaran ini, maka pengalaman-pengalaman itu menjadi melekat dan dipahami oleh peserta didik maupun oleh guru itu dengan baik. Kemudian prinsip prasarat. Prinsip prasarat itu misalkan kita mewajibkan siswa untuk memahami teks ayat Al-Quran, maka peserta itu juga harus memahami bacaan Al-Qurannya. Jangan sampai mereka belum mampu membaca, itu sudah dibebankan untuk yang lebih tinggi dari membaca. Dan itu pun prinsip harus dipahami secara baik ya. Nah, karena itu sebenarnya materi-materi ini ya saya sampaikan di kelas. Saudara nanti bisa lihat, bisa download, bisa mengomentari, dan kita berdiskusi terkait dengan metode-metode ini. Kemudian ada lagi juga pengajaran agama Islam, itu memiliki beberapa metode. Banyak sekali metode-metode yang harus kita gunakan. Ada yang bersifat ceramah, ada diskusi, eksperimen, demonstrasi, tugas, sosiodrama, drill, kerja kelompok, tanya jawab, ada proyek, ada holistik, dan lain-lain. Ada metode-metode klasik ya, seperti ceramah, hafalan, tanya jawab, bercerita, menulis, dan lain segala macamnya. Kemudian ini kalau yang tadi itu disebut sebagai metode masa klasik ya,
di masa pertengahan juga ada metode ceramah, hafalan, membaca, menulis, tadarus, tanya jawab, cerita lewat buku, menulis Al-Quran, mulai dari titik-titik itu ya, atau keyakinan atau pembenaran, muzakarah, kemudian lain segala macamnya. Ini adalah metode-metode yang perlu kita pahami sehingga nanti proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik ketika kita memahami metode-metode dan bagaimana kita memahami cara mengajarkannya. Pada masa modern, ini banyak sekali juga metode-metode ya yang memang berasal dari masa-masa sebelumnya seperti ceramah, ya, kemudian hafalan, membaca, berdebat dan segala macamnya. Nah, pada saat ini ya proses pembelajaran yang berlangsung sudah cukup berkembang. Yang dimaksud dengan cukup berkembang itu artinya guru harus mampu menggunakan metode-metode, menggunakan cara-cara yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam proses pembelajaran Al-Quran dan Hadis, sehingga pada dasarnya nanti memiliki metodologi yang baik dalam proses pembelajaran. Seperti itu mungkin materi yang saya sampaikan, dan materi ini ada di Google Classroom, dan itu bisa di download ya, bisa dipahami secara baik. Kalau ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, disilahkan ya. Kita di sini ada berlima ya, Bu Siti Nurjana, Pak Panut, Dana Iskandar. Ada Dana Iskandar? Nah, kemudian ada Raden Munawar. Ada Raden Munawar? Ya, kita hadir seperti ini. Hadir. Ya, kita berjalan proses pembelajaran kita tetap berjalan. Oke, silakan Pak Panut. Mungkin ada komentar yang disampaikan, disilakan. Atau Bu Siti Nurjana, Bu Siti ada yang disampaikan Bu terkait materi disampaikan pada hari ini? Saya izin tutup dulu sebentar. Ya, kalau ada yang disampaikan disilahkan, ataupun dalam materi-materi perkuliahan ini di kelas itu bisa dikomentari ya terkait dengan materi-materi. Kita baru masuk Pak, tadi nggak bisa masuk, kenapa ya? Sebenarnya sistemnya sudah sistem otomatis ya, jadi setiap klik itu masuk. Tidak masuk itu mungkin bisa kendala jaringan ya, tidak stabil. Kita ini tadi sudah hampir 30 menit yang lalu kita sudah mulai pembelajaran ya. Jadi sekarang selamat bergabung saja Pak, silakan nanti seperti biasa materinya mungkin ini saya rekam, kalaupun tidak bisa tetap saya akan kirim rekamannya. Dan materi kita kali ini adalah tentang metodologi pembelajaran Al-Quran dan Al-Hadis ya. Tadi sudah disampaikan, dan juga saya sampaikan di kelas ini kelompok ya, kelompok presentasi. Nanti bisa lihat di kelasnya saya di presentasi di mana, dan mohon maaf memang namanya mungkin masih belum sesuai kali ya dengan nama yang sesungguhnya, karena saya mengambil datanya itu dari anggota kelas, di mana anggota kelas kita ini memiliki akun-akun yang berbeda. Nah, gitu mungkin Pak Raden Munawar ya. Siap Pak. Ya, silakan, mungkin ada lagi kita diskusi. Bentar Pak, saya cek kalau dulu tidak ada ya saya cukupkan dulu ya Bapak dan Ibu. Lebihnya saya pikir sebagaimana di awal pertemuan, proses pembelajaran kita adalah memang proses pembelajaran orang dewasa ya. Artinya teman-teman sekalian ini memang untuk senantiasa belajar, dan kita sudah berorientasi long life education ya. Jadi proses pembelajaran yang panjang. Berarti mulai presentasi kapan ini Pak? Kita ya, gimana Pak Munawar? Mulai presentasi ini ada jadwalnya kan ya?
Jadwalnya ada di kelas, silahkan di-download, dibaca. Ini kan mulainya tanggal 20 Januari ya Pak? Ya, 20 Januari itu hari ini, tapi hari ini kan tadi tidak ada yang presentasi, maka bisa saja kemungkinan untuk presentasi minggu yang akan datang itu 2 ya, sesuai dengan yang tercantum di pembagian kelompok itu. Ya. Iya, siap Pak. Ya, dengan presentasi. Ya, karena memang kalau di pembelajaran seperti ini nggak mungkin kita menunggu lama-lama, kasihan yang sudah hadir. Ya, kasihan yang sudah hadir. Karena itu memang kita proses pembelajarannya jam 19 ya, jam 19. Jadi alhamdulillah tadi sudah banyak yang hadir. Oke, terima kasih teman-teman sekalian atas perhatiannya. Tetap semangat untuk belajar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. 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 Oke ya, saya izin.